sebenarnya sederhana, tapi insya Allah bermakna. Karena tujuannya untuk komunitas jaringan B. Kemudian ada para komunitas yang hadir di sini di jaringan B, banyak ya platform-platform ya kan. Nah ini adalah kantor virtual ya kalau bisa dibilang, karena kita di mana, di Kediri atau di Nganjuk kita juga pasang nih banner ini gitu. Jadi ini sudah melarang boleh sana sini lagi. Jadi gitu untuk mengenal ini ruangan kita, kantor kami. Jadi suatu saat kita akan buat kantor juga. Cuman karena ini kita fokus ke pengembangan ekosistem layanan itu lebih penting, karena tidak ada layanan, tidak ada sistem, tidak ada wadah, kita juga nggak bisa transaksi. Ya tentunya mungkin bapak-bapak ibu-ibu sudah kenal saya seperti apa. Mungkin panggilan saya di komunitas itu namanya Zo atau bisa dibilang Bang Zo ya. Jadi bapak ibu mungkin ya mohon maaf ketika saya berkomunitas sosialisasi tentang apa itu platform Grebi, kemudian banyak wacana-wacana di luar sana bahwa kami itu tukang serok kayak apa. Sebenarnya kita nggak seperti itu. Tujuan kita adalah satu, tadi sudah disampaikan sama Mbak Mimin, untuk memfasilitasi pihak ketiga jaringan B. Makanya dari itu bisa disebutkan bahwa proyek jaringan B itu adalah membangun proyek hackathon. Hackathon itu adalah kumpulan dari developer dunia yang nanti tergabung di jaringan B untuk mendevelop bareng, membuat ekosistem bareng yang nantinya kita bisa gunakan untuk alat transaksi, dalam arti untuk wadah untuk kita bisa transaksi. Makanya kita itu sangat bersyukur ditemukan di jaringan B melalui mainp.com. Nah, mainp.com itu termasuk sumber resmi dari situsnya P-Network ya kan. Dari situ kita bisa mempelajari bahwa tujuannya adalah core team ataupun P-Core team itu sudah memberikan fasilitas distribusi koin secara gratis. Jadi infrastrukturnya itu mereka ataupun Nicholas dan Cendovan dan tim itu sebenarnya membuat layanan P-Network itu supaya digunakan oleh orang biasa. Makanya mereka membuat platform P-Network ataupun sistem distribusi ledger ataupun koin itu dengan seadil-adilnya. Jadi kalau di cryptocurrency itu semakin kita join di awal, berarti apa yang kita dapatkan itu akan lebih banyak. Karena dari situ tingkat base rate itu tergantung dari pionir itu tergabung di awal. Kemudian tergantung dari adopsi dari pemakaian ataupun penambang-penambang yang aktif di jaringan ini. Nah, ini sedikit saya mau jelaskan untuk masalah sejarah dari Grebi ya. Karena untuk P-Network sendiri tidak lepas kita sudah mengetahui tujuan dari P-Network itu adalah mendistribusikan koin, kemudian membuat infrastrukturnya, dan itu kelasnya dunia. Dan kami semua yang tim Grebi ini, kita meyakini bahwa proyek P-Network ini proyek luar biasa. Nah, bapak-bapak ibu setuju kalau proyek ini luar biasa? Setuju. Nah, setuju ya. Jadi ketika kita sudah menyadari ini proyek luar biasa, jadi kita harus fokus dengan visi dan misinya. Jadi visi-visinya mungkin secara nggak langsung kita juga sudah sering kita ulangi ya, membangun platform dan kontrak pintar yang digunakan dan diamankan oleh orang biasa. Jadi kita itu membangun platform, Korting membangun platform, dan nantinya ke depan Korting itu akan membuat smart kontraknya jaringan B. Contoh kalau BNB dia membuat smart kontrak jaringan BNB, Tron membuat smart kontrak jaringan Tron. Ini belum diluncurkan smart kontrak, dan itu pun saya sudah konsultasi sama ahli kripto, kemudian kebetulan sama tim tim kami di Mas Roni juga nanti smart kontrak ada sendiri, dan kita akan lakukan pengembangan. Jadi sistem atau platform yang ada saat ini sistemnya baru pengenalan, kemudian uji coba dan penerapan. Kalau sudah diuji coba tapi nggak diterapkan, bagaimana orang itu bisa menggunakan platform itu gitu? Misalnya yang Grebi sudah hadir, tapi kok nggak ada transaksi nyata. Nah ini suatu hal yang tanda kutip gitu. Jadi kita buktikan bahwa tingkat kontribusi dari setiap platform itu harus bisa dibuktikan secara nyata. Dan itu kalimatnya si Cendovan mengatakan seperti itu.
Jadi cryptocurrency gimana caranya dia bisa menggunakan cryptocurrency itu dan dibuktikan secara nyata, bukan hanya sekedar permainan uang di bursa. Nah inilah sangat luar biasa di situ. Kita harus bisa mengadopsi transaksi dan pengalaman online yang inklusif. Nah pengalaman online inklusif itu apa? Contohnya tadi seperti yang disampaikan Mbak Nunin tadi tentang masalah kita tuh transaksi ya kayak Shopee tapi pakai cryptocurrency. Nah regulasinya seperti apa? Di Indonesia kan belum bisa dipakai cryptocurrency untuk alat tukar. Nah, Bapak Ibu ataupun saya sendiri juga meyakini itu memang agak sulit. Tapi di sisi lain, P-Network itu sudah membangun bagaimana cryptocurrency itu bisa diterima untuk semua orang. Dengan cara apa? Mereka juga membuat regulasinya secara internasional. Makanya KYC kenapa itu penting? Karena di situ ada namanya GDPR, General Data Protection Regulation. Nah itu Uni Eropa. Dan itu data itu, kenapa era desentralisasi itu wajib? Karena ketika kita join di jaringan B itu menjamin data-data kita aman. Jangankan itu saya awalnya pakai KYC, aman ya? Saya cek dulu. Ketika saya lakukan KYC di 2021, saya mendapatkan KYC pilot. Itu adalah KYC pertama setelah KYC Yoti. Jadi Picortin itu dulu pakai KYC pakai pihak ketiga, yaitu pakai KYC Yoti. Kemudian mereka membuat KYC sendiri. Saya cek KYC, pokoknya luar biasa nih. Jadi ketika saya melihat KYC, dari situ saya yakin. Kemudian dari situ saya kutip. Nah dari situ saya mau sampaikan apa harus P-Network. Jadi mohon maaf ini kebetulan proyektornya lagi ada trouble, jadi saya pakai. Di sini pertama yang kita mau bahas adalah kenapa P-Network. Nah, jadi sederhana aja kenapa P-Network. Nah dari sini kita mengetahui P-Network. Terus terang ini kebetulan Pak Eri nggak hadir ya. Kalau Pak Eri hadir itu adalah sejarah saya mengenal P-Network. Karena dari Pak Eri kita komunikasi untuk hubungan komunitas kripto, ya kan. Kemudian saya ditunjukkan, Pak silakan nambah P-Network. Apa itu P-Network? Gratis Pak nambah. Ketika P-Network saya lihat tuh mainp.com. mainp.com. Kemudian saya baca tuh the first digital currency you can mine on your phone. Dari itu wah luar biasa nih. Nah saya lihat tuh videonya. Wah memang sengaja dibuat cryptocurrency itu ditambang dengan mudah pakai handphone, dan itu bagi orang yang percaya aja. Karena rata-rata orang kripto nambang koin kripto kok pakai handphone, nggak ada tenaganya, betul nggak Pak ya? Jadi nah itulah tingkat skeptis mereka itu masing-masing itu beda-beda. Tingkat penalaran mereka, tingkat penangkapan informasi, dan ketika dia bisa mendalami sebuah cryptocurrency itu seperti apa, ya tidak lepas kita harus tahu teknologi itu selalu berkembang. Tidak mungkin kayak gitu dulu terus kita nambah pakai rig, pakai power yang besar, memori yang besar. Nah tentunya itu sudah ditinggalkan ya. Terus saya lihat di sini ada mainp.com. Saya lihat cryptocurrency ini bagus. Yang kedua ini di sini ada P-blockchain, kemudian developer, new developer, why, build on P-hackathon. Nah dari situ saya lihat, wah luar biasa ini. Karena dengan melihat sumber resminya, itulah kalau kami sendiri kalau melihat project itu lihat rumahnya dulu. Rumahnya ini ada nggak itu? Kalau ketika rumahnya ada, habis itu saya kontak itu. Saya nggak melihat informasi YouTube. Saya buang jauh-jauh itu sudah ada di CV itu 2021 awal itu sudah ada. 2021 awal itu sudah ada di CV. Saya tinggalkan. Saya lebih fokus mendalami mainp.com. Nah, di sini ada namanya developer. Wah, developer. Oh, berarti ini mata uang yang digunakan untuk utilitas. Nah, arti dari utilitas saya juga pengen tahu. Tak cari di Google. Oh, artinya nilai guna. Bagaimana cryptocurrency ini memiliki nilai guna digunakan untuk kita sehari-hari? Oh, berarti berhubungan dengan produk nih. Kalau cryptocurrency ya itu saya kutip lagi dari sumber lain, YouTube lain. Ada mengatakan gini, YouTuber siapa namanya itu, Simon siapa itu, orang di Indonesia. Kalau cryptocurrency itu nggak ada nilai gunanya, nggak ada utility-nya, apakah cryptocurrency itu akan mati?
Ya bisa jadi gitu loh. Karena ketika cryptocurrency itu cuma untuk buy and sell di bursa, kita beli kemudian ada developer bikin token, bikin ICO, pengumpulan dana, kemudian dia listing, ya gitu-gitu aja, gak ada nilai guna untuk semua orang. Nah dari situ saya melihat cryptocurrency ini kok selangkah sudah jauh lebih maju. Ternyata saya kutip lagi, Binance.com itu ternyata sudah ada di 2003 ya sudah terdaftar. Wah luar biasa lagi gitu. Nah, dari situ ketika Binance.com itu sudah ada di 2003 ya kan, itu jadi saya lebih semangat lagi. Nah kemudian di sini kita masuk, nah inisiatif, motivasi dan tantangan. Nah, tantangan kita sebagai komunitas tentunya apa sih ya gitu loh. Jadi kita tantangan dan inisiatifnya kita mendaftarkan waktu itu sederhana kita sama Mbak Nuni, Mas Zul bisa nggak bikin platform website aja? Ya bisa bikin website. Coba ya Pak pelajari. Nah sesuatu hal yang kalau kita nggak tahu berarti kan kita harus mempelajari kan Pak. Nah yang lainnya ribut masalah GCV, entah itu harus kesepakatan ini, padahal saya pun itu migrasi di awal di 2022 di bulan Juli kan, Juli migrasi. Nah saat itu saya aktif di komunitasnya Pak Philip ya, mungkin komunitasnya Pak Philip. Saya buka di penawaran Bitcoin. Karena apa? Saya meyakini bahwa cryptocurrency itu dibutuhkan ini ya, kontribusi. Kalau kita nggak bisa memberikan dan membangun nilai, ya nilainya tetap nol. Karena itu akan terus nol kalau kita nggak membangun. Saya punya produk ini, minuman. Kalau enggak saya tawarkan ini loh, kamu bayar pakai bisa, kamu nambah gratis kan? Nah, enggak, aku nggak mau bayar pakai pi kan susah carinya. Ya udah, nggak tak tawarkan ini nggak jadi. Akhirnya apa? Pi ada nilainya kan? Nggak ada nilai gunanya. Logika sederhana itu saya selalu edukasikan ke para pionir. Ya pendekatan itu kemungkinan banyak penolakannya. Dan itu saya terus, nah, saya dihujat di mana-mana grup. Itu bukan saya orang ngeyel, tapi karena saya melihat bahwa itu butuh kontribusi. Kontribusi apa? Ya semua kripto pada dasarnya itu adalah uang komunitas, betul nggak? Karena nggak ada pemerintah itu menjamin, ini tak kasih duit bangunlah project, nggak ada. Kalau pemerintah itu mensupport kripto, kemungkinan dikasih duit. Nah karena kripto itu regulasinya adalah aset digital yang saat ini ya, jadi dari situ komunitas ini itu harus membangunnya. Kripto itu kalau mau resmi ya sana beli di bursa. Tapi kalau kripto ini, nah inilah kayak membentukkan nilai mata uang yang sesungguhnya dari barter, nilai trust, nilai kepercayaan pionir itu dibentuk dari seperti ini. Nicholas Darden itu melalui pendekatan seperti itu. Akhirnya tidak lama kita langsung bilang, kita putuskan kita buat website. Kan ketika kita buat website, wah ini ada tantangan nih. Gimana? Mbak Nuni menyampaikan, Bang Sul harus dong dimasukin di developer portal gitu. Brainstorm harus ada. Saya coba ke brainstorm, terus masuk Mbak Nuni. Nah sekarang ya nanti websitenya jangan HTTPS dong, nanti berubah jadi P kayak gitu. Nah ketika berubah jadi P, ada tantangan lagi tuh. Dan saya kerjanya di sini kantor ini. Saya sambil kerja, saya buka laptop, saya kerjain. Akhirnya baru nih, ini sudah P jadi dua. Kemudian dari mana kita nanti bisa melayani Mbak Nuni? Karena ini nanti produk, ya sudah apa-apa. Tapi mohon maaf ini masih ada step yang terakhir itu kita proses transaction on APP. Nah itulah yang paling sulit. Karena apa? Di situ ada namanya SDK ataupun software development kit yang diinkludkan di situ untuk metode pembayaran P yang instan dan yang intinya yang aman. Dari situ ketika ini itu kita lewatin dulu. Karena proses itu akan susah. Kita pengenalan dulu. Nah dari situ kita pengenalan, yuk kita buka layanan. Kita itu sudah menampung vendor-vendor, udah menampung vendor-vendor ada mungkin 2
bapak-bapak ibu kenal Bunda Widya, Pak Didi dan yang lainnya itu semua gabung ke kita. Nah tapi sistemnya waktu itu belum multi vendor ya, masih titip jual. Orang Bang Sul, aku mau gabung menjadi vendor, nah titip jual produknya, saya uploading itu. Jadi dari hasil kerja keras kita kenalkan Grepi, kita rekrut vendor ya, dan kita menjalin hubungan kepercayaan. Pak Didi, Bunda Widya, ini kita ada pesanan Anda itu udah dibeli. Nah kita tampung itu. Mereka harus proses dulu kan. Kalau mereka nggak proses produknya dulu, ya itu sama saja itu direct payment. Dari situ numpang jual ke kita bisa menjamin transaksi itu aman sebelum barang itu sampai. Mereka default vendor itu tidak bisa menerima koin. Nah dari situ tingkat kepercayaan itu kita bangun. Makanya kita sebenarnya sesama vendor itu sudah membangun komunitas percaya dulu. Kita membangun kepercayaan antar vendor itu sudah solid sebenarnya. Perkaranya ini kan bagi orang yang nggak tahu jadi vendor, kita mau edukasi pun ekspektasinya sudah beda. Ketika ekspektasinya sudah beda, akhirnya dia nggak mau jadi vendor. Nanti gimana? Tukar fee gimana Pak? Gabung dulu jadi vendor. Kalau memang benar belum tahu, kita modalin loh. Saya sampai ngomong di grup ya beda ya. Kita modalin ini. Nah dari situ kita berjalan setahun itu 2023, 2022 sampai 2023. Yaitu baru mengatakan kalau kayak gini terus kita nggak bisa. Karena iya, saya pun juga nggak mampu ngikutin produk segitu banyaknya. Sampai Bunda Ani juga bilang, Bang Sul, aku belum diikutin produknya gitu. Besok ya punya antri, soalnya banyak yang saya ikutin. Mungkin Pak Rubianto ya, Pak Rubianto mungkin tahu produk-produk Grepi ya. Nah mungkin di situ kan banyak tuh. Nah, itu yang ngikutin saya, bener. Banyak yang ngikutin saya. Itu yang lama loh, versi lama loh. Nah dari situ, kalau saya merasa kalau saya ngikutin terlalu lama, akhirnya saya mikir, wah harus cari tim nih. Intinya otak saya itu nggak bisa menampung semua, kemudian nggak bisa saya kerjakan sendiri. Sesuatu hal yang kita kerjakan sendiri itu nggak maksimal, betul Pak ya? Bapak punya usaha, itu punya usaha, terus kerjain sendiri, karyawan nggak ada, yo kesel kita, gitu. Kita fokus ke yang lainnya lagi. Dan dari situ saya pun merangkap jadi marketing. Aku nggak peduli posisi saya apa, saya nggak ada status founder, saya pun nggak ada struktur organisasi, nggak ada. Kalau dibilang saya owner atau founder ya mungkin itu cuma titelnya aja, tapi nggak ada yang struktur organisasi. Karena kita itu membangun. Nah ketika nantinya itu nanti regulasi itu jelas ya, ya tentunya kita juga akan ikuti dong. Nggak mungkin kita harus cuma diam aja. Makanya kita pun saat ini termasuk sosialisasi juga ke komunitas juga. Kalaupun nanti kita butuhkan partner, ya kita tampung semua, ayo jadi partner. Kita kerja bareng, kita bikin struktur organisasi bareng ya kan. Mungkin di sini ada beberapa platform yang berbeda. Itu is nothing, nggak masalah gitu loh. Karena tujuannya nantinya juga akan membangun. Mungkin jadi sana platform join sini ya, nggak apa-apa. Jadi kemudian lanjut di latar belakang Grepi. Jadi tantangannya tadi sudah kita sampaikan bahwa nggak mudah kita mau masuk ke komunitas dan menjelaskan tentang program-program kita yang saat ini ada gitu. Di kulit juga ya, Grepi Marketplace hadir dengan tujuan memberikan solusi atas resiko transaksi yang model peer-to-peer yang seringkali kurang aman dan tidak terjamin. Untuk mengatasi hal tersebut, Grepi dibekali layanan berbasis pihak ketiga melalui ekosistem jaringan fee. Itu sudah jelas bahwa kita itu sebagai perantara transaksi peer-to-peer. Bapak Ibu mau transaksi di luar pulau sama orang nggak dikenal, kita sudah transfer koinnya di blok. Nah itulah makanya saya selalu mengatakan di grup, kalau kalian menemukan penawaran-penawaran di luar nurul di luar logika, ayo tak tawarin satu pi $10, satu pi $20. Kita percaya, benar kita nggak kenal, kita transaksi peer-to-peer terus hilang itu koinnya. Karena
Membangun kepercayaan itu nggak mudah. Saya mohon maaf kenal Bunda Ani. Bunda Ani mau beli saya kacamata, cepet tuh, Mas diskon lagi dong. Ini sudah pas tuh. Diskon lagi sudah pas kan? Karena tingkat kepercayaan itu kita jalin saat transaksi. Makanya kita sebut, kita logikakan ini, konsensus global itu sebenarnya nggak ada kalau nggak ada transaksi. Konsensus global itu adalah apa yang kita sepakati itu adalah setelah terjadi transaksi, bukan sebelum terjadi transaksi. Saya transaksi sama Pionir A, saya barter ini itu. Ini tak tawarkan 50 pi misalnya. Wah mahal banget tukang sewa. Kamu mau nggak? Oh nggak apa-apa, koin saya ribuan. Dibarter terus. Nah, ketika sudah dibarter, itulah menjadi konsensus. Nah ini konsensus A atas dasar jual beli. Nah, konsensus yang dimaksud di note ya, di super note itu beda lagi. Itu konsensus yang terjadi di sistem. Nah, jadi ini logikanya. Jadi konsensus yang ada di super note, konsensus protokol atau sterile konsensus protokol itu sebenarnya dia melogikakan dengan cara sederhana. Ketika kita saldo kita cuma ada 1000 atau katakan saldo kita cuma ada 100, tapi kita membayar dengan 105, nggak akan terjadi transaksi kan Pak? Karena konsensus itu terjadi kalau saldo kita cukup. Nah dari situ itulah sama kembalinya. Kalau kita mau transaksi, kita lihat isi dompet kita dulu. Konsensus itu terjadi ketika saldo dari A dan B itu saling mendukung. Kalau nggak mendukung ya nggak bisa terjadi transaksi. Saldonya cuma 100 pi, tapi mau transaksi 105 pi, kurang dong. Nah belum lagi ditambah ongkir misalnya. Loh, nilai konsensus global gimana? Konsensus global itu adalah nilai yang mana itu kita usahakan. Belum berarti kita yakini, karena kita meyakini adalah pi bukan uang gratis. Udah jelas tuh kalimatnya. Kalau pi bukan uang gratis, dibutuhkan kontribusi kolektif. Kalau mau cari uang cepat, carilah di tempat lain. Itu. Nah, kemudian itu latar belakang kenapa Grabby itu hadir dengan ekosistem pihak ketiga. Nah, sekarang sebenarnya visi dan misinya Grabby Marketplace itu seperti apa ya? Nah, tentunya kalau kita semua ingin memahami, kita punya project, ya tentunya kita harus punya visi. Kita harus punya misi juga. Di sini visi kami menjadi marketplace terpercaya, ekosistem jayadi serta membangun ekosistem yang inklusif, aman dan desentralisasi untuk mendorong transaksi sehari-hari dan berkelanjutan menggunakan cryptocurrency. Nah kalau transaksi cuma satu kali nggak berkelanjutan, itu bukan mata uang, itu cuma transaksi coba-coba. Dari situ ketika kita visinya sudah menyampaikan ini untuk ekosistem yang berkelanjutan, ya kan, yang inklusif. Nah arti dari desentralisasi itu sebenarnya kita sudah melakukan. Kayak Shopee itu sudah desentralisasi sebenarnya. Desentralisasi dalam konteks apa? Dalam konteks kita berdagang, kita kita menjual produk itu tanpa intervensi. Hak kita mau membandrol satu handphone itu berapa rupiah, ya terserah kita. Pedagang A itu ada harganya 1 juta, pedagang B ada harganya 1.100.000. Yang laku duluan siapa? Ya 1 juta yang murah dong. Tapi belum tentu juga. Ada orang itu mencari produk, itu terjadi di kami. Saya sudah di vendor, dia juga jadi vendor, ada vendor juga dari vendor. Ternyata lebih murah daripada saya yang laku. Karena ketika orang bayar, terus ternyata terjadi transaksi, malah dia transaksi lagi terus ke saya. Oh vendornya Pak Dimas, oh vendornya ini gitu, si Yelo gitu. Karena apa? Tingkat trust itu, makanya saya bilang sadar, transaksi itu akan bisa hidup kalau kita percaya. Kita memahami bahwa konsep P itu sebenarnya sederhana. Kayak Shopee, Tokopedia, ada ekosistem untuk transaksi online. Kita bayar P, kita akun dulu sama pihak ketiga. Habis itu kita diberikan layanannya, diberikan cryptocurrency Bitcoin. Itu tujuannya apa?
menjadikan transaksi peer-to-peer electronic cash system. Jadi tidak ada pihak bank yang memverifikasi transaksi kita. Jadi duit itu tidak dikontrol oleh bank, duitmu oke ya, nggak bisa. Itu divalidasi, dikonfirmasi oleh jaringan yang tersebar secara desentralisasi, makanya itulah node. Nah, dari situ kita memahami, tapi peer-to-peer ini banyak kelemahan. Lah kalau nggak ada perantara, makanya terjadilah kriminalitas. Bitcoin dijadikan alat tukar untuk perang. Transfer sana, habis itu dijual di bursa, duitnya buat perang. Nah itu, kalau kita memahami cryptocurrency itu seperti itu, sebenarnya nggak ada yang GCW. Nah ketika kita menjelaskan itu, mereka nggak mau dikasih inputan. Maunya apa? Ekspektasinya udah tinggi dulu. Nah dari situ, mungkin Pak Rubianto, saya debat di grup PMI ya, itu buahnya itu dari grup 12.000 berkurang jadi 6.000. Itulah orang-orang yang terpilih menurut saya, karena mereka menyadari kripto ini ya kan, memang proyeknya itu jangka panjang tapi bagus. Nah misi itu adalah step-stepnya seperti apa. Tujuan kita adalah mendorong adopsi cryptocurrency dan transaksi dalam kehidupan sehari-hari, ya, mendorong supaya kita itu sudah ngambil, kita kenalkan yang lainnya secara gratis, baik mendukung pedagang dan konsumen dengan layanan terbaik. Nah kita dukung, ayo kita fasilitasi. Kalau belum punya pandangan tentang Grabby, tentang marketplace itu seperti apa, merapat kita. Harus bayar nggak? Nggak harus bayar. Anda punya PI kan, manfaatkan PI-nya. Tapi kita fokusnya pakai PI, ya. Dari situ, ya kan, komunitas PI ini ada ditambah gratis. Yuk kita bangun bareng-bareng. Kita bangun dan kita dukung ekosistem pedagang. Kemudian menjadi pelopor inovasi marketplace berbasis cryptocurrency. Nah, termasuk Grabby ini sudah membuktikan 2 tahun hingga saat ini kita masih berjalan dan kita akan lakukan pengembangan terus. Kemudian di sini ada perjalanan Grabby. Nah, marketplace yang lama itu belum berbasis SDK payment ya. Nah ini saat ini masih bisa digunakan, tapi nggak pakai SDK. Jadi dia bisa bayar dan transaksi aman di https grabby.id, tapi aksesnya di Google. Kemudian yang kedua, yang kita lagi kembangkan yang ini tanpa www, jadi https://grabby.id itu bisa dibuka hanya di browser. Kalau di Google Chrome nggak bisa. Kemudian testnet juga kita bisa lakukan testnet.grabby.id di browser, dan semua mekanismenya nanti kita juga sampaikan secara materi-materi yang tambahan ya. Dan nah di sini pokoknya dua marketplace ini selama kita nanti belum memberikan announcement, ini masih berjalan aktif. Dalam arti kita bisa transaksi lewat Google, kita bisa transaksi lewat e-browser juga bisa. Nah, edukasi itu kita juga sampaikan secara personal juga ke vendor-vendor, bisa input secara mandiri. Nah, di sini adalah welcome screen dari Grabby juga. Enjoy your shopping. Jadi kita bisa menikmati, kita bisa berdagang sesuka kita, bukan ada intervensi dari platform. Makna dari logo Grabby ini ada GPI. G itu grow, kita harus selalu melambangkan pertumbuhan. Kemudian P partnership. Nah ini paling penting. Kalau Bapak Ibu mungkin ada dari komunitas ini berpartner di kita akan membuka jalur selebar-lebarnya. Pokoknya menjadi tim dari kita. Ya tentunya kalau tim pasti harus ada kontribusi ya. Kontribusinya entah apa, aku tenaga, usaha, apapun itu bisa kita komunikasikan. Kemudian inovasi. Nah tentunya kita nggak akan henti dari sini terus. Kita akan selalu berinovasi sesuai dengan logo kita GPI. Itu artinya tak gabung itu, digabung. Nah itu filosofinya seperti itu. GPI, Growing, Partnership, dan Innovation. Nah, terus ada sedikit terakhir, kalau nggak ada jingle ya kayak gimana ya, kayak kurang gitu loh. Nah saya ingin putarkan musiknya itu. Saya mohon kita teman-teman
bisa berdiri itu kita open nanti sampai 2 kali musik. Cuma 2 menit kok. 2 menit kali 2 menit 4 menit. Gitu ya. Monggo Mbak Nuni bisa berdiri juga. Judulnya ini Membangun Bersama Gerepi. Kebetulan ini kenapa pakai baju-baju oranye, hitam dan berlogo B. Dan kalau di belakang itu mungkin bisa disorot. Mas Roni belakang mungkin ada belakang. Bentar Bu, mau lihat belakangnya ini Gerepi Army. Ini bajunya coba. Nah, ada belakang Pak. Nah, ini adalah Gerepi Army, di mana ini tentara Gerepi. Nggak apa-apa, kita semua berkomunitas, kita bebas, bisa membaur jadi satu. Kita akan putar musiknya, jingle dari Gerepi. Liriknya sangat kita membangun semangat. Insya Allah kita di komunitas ini bisa berjalan seiring melakukan pengembangan. Mari kita bangun dengan semuanya di dalam hati. Gerepi Marketplace mari maju, bersama kita raih mimpi. Bersama Gerepi, langkah demi langkah pasti kita ciptakan harapan baru untuk negeri yang lebih maju. Dalam suka dan duka kita bersatu, tak kenal lelah terus berjuang. Gerepi tempat kita bertemu untuk masa depan yang gemilang. Tapi liriknya udah di Gerepi, langkah demi langkah pasti kita ciptakan harapan baru untuk negeri yang lebih maju. Dengan inovasi dan dedikasi kita hadirkan solusi. Gerepi wadah inspirasi untuk semua generasi. Bersama Gerepi, langkah demi langkah pasti kita ciptakan harapan baru untuk negeri yang lebih maju. Karena di tempat kita berkumpul, dengan semangat kita melangkah, bersama kita akan meraih masa depan yang cerah. selesai dan cukup. Nah, saya ingin tanggapan dari Bapak Ibu mungkin setelah saya putar ini musik dari Gerepi, mungkin ada tanggapan apakah ini malah membangun semangat atau mau Gerepi atau apapun itu. Saya mohon saran dan kebijakannya untuk Bapak Ibu Puspa atau pandang saja yang bisa nggak bisa nyanyi ya. Tanggapan saya ya cukup TOPBDT. sedikit aja Pak, monggo silakan. Mungkin sekaligus, monggo bisa duduk ya. Ya, bisa duduk, monggo silakan. Sekaligus mungkin ini sekalian sesi tanya jawab ya. Ya. Mungkin kalau